Pada zaman dahulu, kerajaan Tupai sedang ada pesta buah kelapa. Pesta ini diadakan dalam rangkai kelahiran putra pertama raja. Pesta itu begitu meriah. Putra mahkota itu diberi nama Tompi. Untuk merawat Tompi, raja mengutus para pelayan kerajaan untuk menjaganya dengan sangat baik. Sebagai putra mahkota Tompi, dirawat oleh para pelayan yang banyak. Ada yang bagian memandikan, ada juga yang bertugas untuk mengajak bermain. Suatu hari, Tompi bermain di taman. Ia melihat ada seorang penjual rambutan sedang menjajakan dagangannya. Tompi tampak tertarik dengan buah rambutan itu karena baru melihat. Karena yang meminta adalah putra mahkota, maka pedagang rambutan yang baik hati itu memberikan seikat buah rambutan untuk Tompi. Tompi sangat senang menerima buah rambutan itu. Tompi begitu asik menikmati buah rambutannya. Tiba-tiba datang juga penjual durian menjajakan dagangannya. Tompi juga tertarik dengan buah durian. Menurutnya sangat aneh kenapa ada buah dengan kulit penuh duri-duri tajam seperti itu. Tompi sangat gembira mendapat aneka buah ada di hadapannya. Dengan perasaan gembira, disantapnya buah-buahan itu. Pelayan sibuk mengupaskan aneka buah untuk Tompi. Ketika Tompi sedang asik menikmati durian dan rambutan, datang lagi penjual pada kelapa. Tampaknya penjual buah kelapa itu tampak ragu menjajakan dagangannya. Ia berjalan tergesa-gesa melewati Tompi dan pelayannya. Melihat hal itu tentu membuat Tompi keheranan oleh sikap penjual kelapa itu. Bukankah penjual buah yang lainnya memberikan buah yang mereka jual? Tapi kenapa penjual itu tidak? Dengan nada marah dan angkuh dan membentak, Tompi berkata, "Seharusnya penjual kelapa itu memberikan buah dagangannya kepada putra mahkota seperti aku. Akan aku adukan pada raja penjual kelapa itu." Mereka langsung meninggalkan taman dan pulang untuk menghadap raja dan mengadukan tentang sikap si penjual kelapa tadi. Dengan penuh kasih sayang, raja menasihati Tompi. "Tompi, anakku, belum saatnya kamu makan buah kelapa." Tapi rupanya Tompi sangat keras kepala. Semua yang dia inginkan harus dia dapatkan. Begitu pula dengan buah kelapa tadi. Ia masih saja merengek kepada ayahnya. "Ayah, aku ingin mencoba buah kelapa tadi, ayah." Tapi bukan Tompi namanya. Kalau dia menurut ucapan ayahnya, Tompi malah kabur. Diam-diam meninggalkan istana untuk mencari buah kelapa. Saat telah kabur, jauh dari istana, Tompi menemukan kelapa yang sedang dijemur. Tanpa pikir panjang, Tompi langsung saja memakannya. Tapi apa mau dikata, malang sekali. Nasib Tompi itu adalah sebuah jebakan. Saat sedang asik makan, tiba-tiba sebuah kurungan besi menimpa dan mengurung tubuh mungilnya. Untung saja ayahnya tahu dan segera membebaskan Tompi. Tompi memeluk ayahnya dan berjanji tidak akan nakal lagi. Terima kasih.
wabarakatuh. Saya akan menceritakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Lebah dan Semut. Apakah teman-teman siap untuk mendengarkannya? Siap. Oke, kita mulai ya. Suatu hari terlihat seekor semut dan lebah sedang berada di tepi sungai yang sangat deras aliran airnya. Mereka berdua ingin sekali menguasai tempat itu sendiri. Hingga suatu ketika, lebah menemukan ide licik untuk mengusir kawanan semut dari tepi sungai itu untuk selamanya. Lebah akan menantang lomba mencari madu. Lebah akan menantang lomba dengan semut. Dan siapa yang kalah harus angkat kaki dari tempat itu. Lalu lebah mengajak bicara semut. Hai semut, bagaimana kalau kita mengadakan lomba mencari madu? Bagi yang menang, dialah penguasa tempat ini. Sebelum perlombaan dimulai, semut-semut mengerahkan semua teman-temannya agar menyebar untuk segera menemukan sarang madu terlebih dahulu. Saat semut sudah menemukan sarang lebah, sang lebah tidak mengetahui siasat curang si semut. Lebah terus mencari sarang madu. Setelah sekian lama, akhirnya ia berhasil menemukan sarang madu yang sangat besar. Lalu lebah berkata, "Wah, akhirnya aku menemukan sarang madu yang sangat besar." Lebah pun segera memasuki sarang madu itu. Namun betapa terkejutnya lebah saat ia akan memasuki sarang madu itu, ternyata semut sudah ada di dalam sarang madu itu. Semut sudah menikmati madu itu. Artinya lebah telah kalah dalam pertandingan ini. Lebah tetap bersemangat meskipun kalah dalam perlombaan dan harus mencari tempat tinggal lain. Setiap hari dia tak menjalani kesehariannya. Lebah tetap berkeliling mencari makanan. Suatu hari, saat lebah sedang terbang untuk mencari makanan, ia melihat banyak sekali semut sedang berkumpul. Ternyata dia sedang membicarakan perlombaan kemarin. Mendengar pembicaraan para semut itu tentu membuat lebah begitu terkejut. Ternyata semut berbuat curang dalam perlombaan kemarin. Lebah sangat kecewa dan sangat marah sekali. Dia tidak menyangka kalau semut berbuat curang. Hari itu juga para lebah segera mengatur siasat agar bisa segera menghancurkan rumah semut. Sekaligus membuat para semut itu menyesal telah berlaku curang.
Saat petang tiba, para koloni semut mendapat serangan mendadak dari kawanan lebah. Serangan mendadak tersebut tentu saja membuat kawanan semut kocar-kacir. Sarang yang mereka bangun hancur berantakan. Kawanan semut menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan kemarin memang salah. Maka ia segera meminta maaf kepada lebah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Begitupun lebah. Ia juga sadar bahwa perbuatannya tidak baik. Akhirnya keduanya saling meminta maaf. Apalagi permusuhan ini sudah cukup lama. Akhirnya lebah dan semut saling meminta maaf dan memaafkan. Mereka juga saling berjanji dan saling berpelukan akan bersahabat selamanya. Persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Kini mereka berdua hidup berdampingan dengan rukun, saling berbagi tempat dan saling tolong-menolong karena mereka sekarang menjadi sahabat yang setia. Now they both live side by side in harmony with each other and help each other because they are now loyal friends. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta nomor 3. Mas Zafran. Sini, Sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah hutan terlihat seekor kucing sedang berburu makanan. Ia berlarian ke sana kemari mengejar mangsanya. Tak lama berselang muncullah tikus tak jauh darinya. Sang kucing begitu gembira melihat kedatangan tikus. Tak perlu repot-repot mencari makanan. Ternyata makananku datang sendiri, pikir sang kucing. Sementara tikus yang mengetahui di situ, kucing nampak ketakutan. Aduh, ternyata ada kucing di sini. Bisa dimakan aku nanti. Gumamnya tikus pun berniat lari. Mata kucing sudah menatap tikus dengan tajam. Tatapan yang ingin melahap tikus. Tikus yang mengetahui hal itu segera dengan cepat pergi meninggalkan kucing. Kucing berusaha mengejarnya, namun tikus itu berhasil lolos. Waduh, aku gagal mendapatkan makanan enak hari ini, gumam kucing dengan geramnya. Sementara itu, tikus yang berhasil lolos tadi tampak terengah-engah, nafasnya naik turun. Syukurlah aku bisa lolos dari kucing itu. Kalau tidak bisa jadi santapan aku nanti. Keesokan harinya, sang kucing kembali berburu mangsa. Dan sudah beberapa hari, ia tidak mendapatkan makanan apapun. Perutku lapar sekali. Hari ini aku harus mendapatkan makanan, pikir sang kucing. Karena kelaparan, ia terus masuk ke dalam hutan. Ia begitu tak sabar untuk menemukan mangsanya. Hingga tanpa sadar ia memasuki sarang anjing galak. Hai kucing, kenapa kamu masuk ke sarangku? Ya, anjing.
Kucing begitu terkejut, ia tidak dapat lari. Kalau mundur, ia akan masuk jurang. Bagaimana ini dapat lari wajahku hari ini, pikir kucing. Apa kamu mau mengantarkan dirimu untuk jadi santapan? Wahai kucing, tidak serigala. Di saat kucing sudah terjepit, tiba-tiba datanglah rombongan tikus menolong kucing. Sedangkan anjing melarikan diri karena takut dengan kedatangan tikus yang begitu banyak. Saat kucing akan terperosok ke dalam jurang, puluhan tikus berhasil menarik tubuhnya ke atas. Sungguh kucing senang sekali berhasil lolos dari segala dan selamat dari jurang. Kucing sangat berterima kasih kepada kawanan tikus yang telah menolongnya. Tanpa pertolongan mereka mungkin riwayatnya sudah habis. Terima kasih banyak tikus, kalian sudah menyebabkan aku entah apa jadinya kalian tidak datang menolongku, kata kucing. Sama-sama kawan, itu sudah menjadi kewajiban kita untuk saling menolong. Bukankah gitu kawan? Jawab tikus. Iya kawan, mohon maaf kemarin aku mau memangsa, ujar kucing. Sejak saat itu tikus dan kucing menjadi sahabat. Mereka saling membantu di saat ada kesulitan. Sudah, terima kasih. Terima kasih tepuk tangan. Oh ya. Untuk peserta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seri cerita binatang. Persahabatan kucing dan tikus. Pagi yang cerah, seekor kucing putih tengah berburu makanan. Tidak beberapa lama, melintaslah seekor tikus tak jauh darinya. Tikus yang juga melihat keberadaan kucing juga ketakutan. Wah, ada kucing, bahaya ini, bisa-bisa aku dimakan olehnya, ujar tikus. Kucing dan tikus yang berpapasan itu pun saling menoleh. Keduanya saling bertatapan dengan sorot dari kejaran kucing putih tadi. Tuhan masih menyayangiku, ujar kucing sambil terengah-engah. Hari berikutnya, si kucing putih kembali berburu mangsa. Sudah dari kemarin, aku belum makan apapun. Perutku lapar sekali, keluh kucing sambil mengusap perutnya. Tak terasa, kucing sudah jauh berjalan mencari makan, hingga tak sadar ia bertemu dengan seekor anjing galak. Hah, bahaya ini, ada anjing galak di depanku. Aku harus bagaimana ini, ujar kucing panik. Anjing itu terus berjalan mendekati kucing. Kucing itu pun bingung, ia tidak mendapat jalan untuk melarikan diri. Karena kalau dia mundur pun ia akan terjatuh ke jurang. Dan ketika anjing itu semakin dekat dan siap menerkam kucing itu, tiba-tiba datanglah segerombolan tikus menolong si kucing putih. Hampir saja kucing itu jatuh terperosot ke jurang. Beruntung datang segerombolan tikus yang menolongnya. Sedangkan anjing galak yang hendak menerkamnya, si kucing putih telah pergi melarikan diri. Kalian sangat baik hati, terima kasih tak terhingga aku ucapkan karena kalian telah menolongku, ucap kucing putih terharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di pagi hari yang cerah, Ratu Lebah bersiap-siap berkunjung ke kerajaan Batara Titan. Ia membawa oleh-oleh sarang yang penuh dengan madu yang lezat. Wahai Batara Titan yang bijaksana, kupersembahkan madu kami yang sangat lezat. Semoga engkau menyukainya, ujar lebah. Pemberianmu kuterima. Hai Ratu Lebah, terima kasih. Lalu, apa maksud kedatanganmu? Jawab Batara Titan. Wahai Batara Titan yang bijak, berikanlah aku sengat agar dapat membunuh mereka yang ingin mengambil maduku, jawab Ratu Lebah. Setelah berpikir sejenak, Batara Titan berkata, baik Ratu Lebah, permintaanmu kukabulkan. Tapi berjanjilah gunakan senjatamu itu sebaik mungkin, atau sengat itu akan mencelakai dirimu sendiri. Karena terlalu bahagia, Ratu Lebah tidak mendengarkan nasihat Batara Titan. Terima kasih Batara Titan, terima kasih banyak. Kemudian Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dahulu kala di sebuah hutan tinggallah bebek si tukang gosip. Setiap hari si bebek selalu menyebarkan gosip kepada semua penduduk hutan. Selain suka bergosip, si bebek juga gemar mengadu domba antar sesama binatang di hutan. Sehingga suasana hutan menjadi tak tentram dan penuh dengan perselisihan. Tapi ada seekor binatang yang tahu bahwa penyebab semua keresahan yang terjadi adalah ulah si bebek. Dia adalah seekor burung hantu. Halo bebek, selamat malam. Sapa burung hantu. Hei kau, rupanya si mata siang, ejek si bebek. Apa itu mata siang? Tanya burung hantu. Tak mengerti, hehe si mata siang. Kalau siang matanya sipit, kalau malam matanya polong. Hahaha. Keterlaluan kamu bebek. Ke semua teman-temanku pasti kau ejek seperti itu. Pantas saja mereka saling curiga satu sama lain, kata burung hantu kesal. Jangan salahkan aku, tapi salahkan mereka. Kenapa mereka bodoh hingga bisa saling berkelahi? Kata bebek dengan cuek. Jangan begitu bebek, mereka kan juga teman-temanmu. Kamu juga harus melindungi mereka, ujar burung hantu. Burung hantu tidak membalas bentakan si bebek, tapi ia memanggil binatang yang lain. Agar mereka tahu bahwa selama ini mereka telah diadu domba oleh si bebek. Semua binatang penghuni hutan berkumpul di dekat burung hantu dan si bebek. Nampak jelas kemarahan wajah mereka. Tenang kawan-kawan, jangan marah dan main hakim sendiri. Beri kesempatan si bebek menjelaskan maksudnya. Seru burung hantu menenangkan kemarahan para binatang yang akan mengeroyok si bebek. Teman-teman, sebenarnya tujuanku baik. Aku ingin kalian tidak bodoh lagi. Aku ingin kalian bersatu. Aku tidak terima mendapat tuduhan seperti ini, kata si bebek. Duk, tiba-tiba ada batu yang menimpa mulut si bebek. Entah siapa yang melemparkannya. Aduh, wek, 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 teriak si bebek kesakitan. Dia terus berusaha melepaskan paruhnya dari himpitan batu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Selanjutnya Fitri dari kelas 4A. 4A apa ya? Apa? Dikasih orang. Apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Permatasari, perwakilan dari kelas 4A. Saya akan menceritakan yang berjudul Kelinci, Kura-kura dan Kelinci yang Sombong. Di sebuah hutan ada seekor kelinci yang suka mengejek hewan-hewan lain yang lebih lemah, seperti kura-kura, siput, dan semut. Si kelinci ini terkenal sangat sombong. Suatu hari, si kelinci yang sombong ini sedang berjalan dengan angkuh. Kebetulan, dia bertemu dengan kura-kura yang sedang asyik pulang dari ladang. "Hei kura-kura, jalan kamu lambat amat sih. Seperti orang lagi sakit saja," kata kelinci. Kura-kura hanya tersenyum mendengar ucapan si kelinci tersebut. "Biar lambat, yang penting aku sampai dengan selamat ke tempat tujuanku. Daripada cepat-cepat nanti jatuh dan terluka," jawab kura-kura dengan tenang. "Sudah, jangan banyak omong. Bagaimana kalau kita adu lari? Kalau kau bisa mengalahkanku, nanti aku beri hadiah yang sangat menarik. Bagaimana? Kamu setuju?" tanya kelinci yang sombong. "Wah, kamu ini ada-ada saja kelinci. Kamu bisa lari dan loncat dengan cepat. Sedangkan aku berjalan selangkah demi selangkah karena membawa rumahku yang berat ini," jawab kura-kura dengan tenang. "Gak bisa, kamu gak boleh menolak tantanganku ini. Pokoknya besok pagi aku tunggu di bawah pohon jambu. Nanti biar Pak Rubah yang menjawab wasitnya," ujar kelinci. Kelinci langsung lari dengan cepat meninggalkan kura-kura. Kura-kura hanya bisa terdiam melihat kelinci meloncat meninggalkannya. Dalam hati kura-kura berkata, "Mana mungkin aku bisa mengalahkan kelinci." Keesokan harinya, si kelinci dan Pak Rubah sudah menunggu di bawah pohon jambu. Tak lama kemudian, kura-kura datang. Pak Rubah berkata, "Siapa yang bisa datang duluan di bawah pohon jambu ini, itulah yang menjadi pemenang." Pak Rubah memberi aba-aba. "Oke, 1, 2, 3, mulai." Kelinci segera meloncat mendahului kura-kura yang mulai melangkah lambat. "Ayo kura-kura, lari dong," teriak kelinci dari kejauhan. Setelah beberapa waktu, kelinci meninggalkan kura-kura dengan jarak yang sangat jauh. "Baiklah, aku tunggu di sini ya," kata kelinci lagi sambil mengejek kura-kura. Angin berhembus pelan dan sejuk, sehingga membuat kelinci menjadi mengantuk. Dan tak lama kemudian kelinci pun tertidur. Dengan pelan, tapi pasti kura-kura melangkah melewati kelinci yang tertidur pulas. Beberapa langkah lagi dia akan mencapai finish. Kelinci terbangun ketika melihat kaki kura-kura telah menyentuh garis finish dan pemenangnya adalah si kura-kura. Si kelinci terdiam seolah tak percaya bahwa dia bisa tertidur. Jadi kita tidak boleh sombong dan mengejek orang lain, karena nanti jika kita sombong akan dijauhi temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ini Bu. Hakimah Abdullah dari kelas 5. Beri tepuk yang saudara yang berhasil. Semangat ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hakimah Akila Putri. Saya akan membacakan cerita yang berjudul Beruang yang Adil dan Bijaksana. Dahulu kala di sebuah hutan di Pulau Sumatera, para binatang hidup begitu bahagia dan damai. Mereka berada dalam kepemimpinan seekor beruang yang bijak. Sementara itu, di hutan Kalimantan, hewan penghuni hutan di sana hidupnya tertekan karena mereka dipimpin oleh seekor gajah yang tamak dan rakus.
Suatu hari, gajah punya ide ingin memperluas daerah kekuasaannya. Ia segera memanggil kelinci untuk memberikan tugas kepadanya. Kelinci, kamu pergilah ke hutan di mana beruang berkuasa. Sampaikan kepadanya agar mereka tunduk dalam kekuasaanku, kata gajah memberi perintah. Setelah mendapat perintah dari pemimpinnya, kelinci itu segera berangkat menuju hutan di mana beruang berkuasa. Ia segera menyampaikan pesan rajanya agar beruang dan semua rakyatnya untuk tunduk dalam kekuasaan Raja Gajah. Setelah menyampaikan pesan Raja Gajah, kelinci segera kembali ke Kalimantan. Semua hewan penghuni hutan Sumatera begitu resah dengan berita yang dibawa kelinci itu. Tak jauh beda halnya dengan beruang, raja hutan itu begitu risau. Ia cemas harus bagaimana melawan karena kami pasti akan mudah dikalahkan. Gajah dan pasukannya begitu kuat. Tapi jika beruang dan rakyatnya menyerah dalam kekuasaannya gajah, pasti mereka akan menderita karena sifat gajah yang tamak dan kejam serta semena-mena terhadap rakyatnya. Mengingat gajah memiliki tubuh yang besar dan kuat, gading yang panjang yang tentu dengan mudah mengalahkan pasukan beruang. Saat beruang sedang risau, tiba-tiba muncullah Landak. Ada apa, Landak? Kenapa kamu mau menemui aku? Tanya beruang dengan sopan. Maafkan hamba mengganggu tuanku Raja Beruang. Paduka Raja Beruang, saya ingin memberikan usul agar Paduka mengirim burung dan menyampaikan bahwa kita tidak akan tunduk kepada gajah rakus itu, ucap Landak penuh hormat. Burung yang kita kirim itu juga harus membawa bungkusan berisikan bulu-bulu landak dan menyampaikan bahwa bulu-bulu itu adalah bulu raja di hutan ini. Lanjut, Landak memberikan usulnya. Rupanya Raja Beruang menyetujui usul Landak. Ia segera memerintahkan burung untuk segera menemui gajah dan membawa bungkusan berisikan bulu-bulu landak. Sesampainya di hutan Kalimantan, burung utusan beruang segera menyampaikan bungkusan kepada Raja Gajah. Gajah menerima bungkusan itu. Ia begitu ngeri dan takut saat membawa bungkusan yang berisi bulu-bulu tajam dan mengerikan. Ia berpikir pasti pemiliknya lebih kuat dan lebih hebat. Gajah pun ngeri dan ketakutan. Ia segera membatalkan untuk menguasai hutan di Sumatera. Penghuni di hutan Sumatera itu pun senang mendengarnya. Ini semua berkat kecerdikan Landak. Itulah cerita yang saya sampaikan. Salah maaf, saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Tepuk tangan yang meriah. Sel. Perkenalkan, nama saya Exxon Matthew Christian Yunando. Saya akan mendongeng buku dongengan yang berjudul Kutilang dan Kenari. Dara adalah seekor burung dara yang gemar sekali membaca buku, meskipun matanya sudah lelah. Sementara itu, Rini seekor burung kenari yang selalu mengingatkannya. Setelah mengingatkan Dara, ia pergi ke kawan-kawannya yang lain, mengingatkan agar tetap menjaga kesehatannya. Saat Rini bertemu dengan burung hantu, ia kasihan sekali melihat tubuhnya yang lemas. Rini membantu burung hantu ke tempat tidurnya. Saat itulah datang burung kutilang. Rini, kamu tidak perlu repot-repot untuk menasihati penduduk hutan.
Rini tidak memperdulikan ucapan Kutilang. Ia tetap saja melakukan kebiasaannya, mengingatkan penduduk hutan untuk tetap menjaga kesehatan. Hingga suatu hari, saat Rini terbang menelusuri hutan, ia melihat keadaan Kutilang yang memprihatinkan. Matanya merah dan mengeluarkan air mata. Rini segera menghampiri Kutilang. Aduh, Kutilang, matamu merah sekali. Kelihatannya itu terkena debu. Kamu jarang mandi ya? Tanya Rini. Rini memeriksa mata Kutilang. Ia menyarankan segera pergi ke dokter. Matamu harus segera diobati. Kalau tidak segera diobati, bisa bertambah parah. Iya, aku akan segera memeriksanya, jawab Kutilang. Kutilang segera menemui dokter Bangau. Dokter, bisakah kau mengobati mataku? Tanya Kutilang. Setelah memeriksa matanya, dokter Bangau berkata, tentu saja bisa Kutilang. Matamu ini merah sekali dan mengeluarkan air. Kamu jarang mandi ya? Tanya dokter Bangau. Iya, aku jarang menjaga kebersihan, jawab Kutilang. Dokter Bangau kemudian meneteskan obat mata. Bagaimana? Sudah baik matamu sekarang? Tanya dokter. Ya dokter, mataku sekarang sudah agak mendingan, jawab Kutilang. Kutilang sekarang sudah sembuh. Ia berterima kasih kepada dokter Bangau yang telah merawatnya. Hati-hati di jalan, Dara. Jangan lupa jaga kesehatan, pesan dokter. Setelah itu, aku juga harus meminta maaf kepada Rini dan berterima kasih padanya karena telah mengingatkanku untuk menjaga kesehatanku. Setelah menerima maaf dari Kutilang, Rini tetap melakukan kebiasaan baiknya dan pergi ke teman-temannya di hutan. Di rumah Dara, kini Dara sudah bisa membaca buku lagi. Matanya sudah tidak letih dan sakit lagi. Saat itulah Rini datang menemuinya. Bagaimana kabarmu? Hai burung Dara, tanya Rini. Aku sekarang sudah sembuh. Mataku sudah tidak sakit lagi. Aku berterima kasih sekali sama kamu, jawab Dara. Iya, sama-sama. Itu sudah menjadi tugasku untuk mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, jawab Rini. Sambil terbang menemui kawan-kawannya yang lain. Berkat Rini yang selalu mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, kini semua penduduk hutan tidak ada sakit lagi. Rini begitu senang melihat kawan-kawannya yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah cerita tentang kisah seorang anak laki-laki yang tinggal di sebuah desa peternakan domba milik bapaknya. Sehari-hari ia disuruh oleh bapaknya untuk membawa domba-dombanya ke padang rumput dekat kaki bukit. Ayo domba-domba nakal, saatnya kalian makan dan bermain di padang rumput, serunya. Namun suatu hari ia sangat bosan mengembala domba dan merasa kesepian. Bosan, setiap hari aku harus mengembalakan domba ini. Sementara di sini aku sendirian dan tak bisa bermain, keluhnya. Pada suatu hari berikut, tiba-tiba ia memiliki ide. Bagaimana kalau aku berteriak sekencang-kencangnya bahwa ada serigala? Pasti ada orang-orang akan ramai berdatangan menyangka ada serigala datang hendak memangsa domba-dombaku. Ini pasti lucu. Bisa aku bayangkan betapa konyolnya wajah mereka semua ketika tersadar bahwa
mereka semuanya tertipu, ucapnya sambil tertawa geli sendiri. Setelah yakin dengan rencana itu pun akhirnya berteriak, "Tolong, tolong!" atas serigala. "Tolong serigala!" pekik sang bocah pengembala. Semua orang yang ada di kampung mendengar teriakan bocah tadi dan langsung panik berlarian membawa senjata seadanya untuk datang beramai-ramai menolong bocah itu dan dombanya dari serigala. Namun apa yang terjadi sesampai orang-orang ramai menghampiri sumber teriakan tolong tadi, yang mereka temui hanyalah cekikan tawa bocah. Dan mereka tidak menemukan satu ekor pun dari serigala. Hahaha, sesungguhnya teriakan tadi adalah tipuan saja. Karena memang benar-benar tak ada serigala. Hahaha, kata si pengembala sambil menertawakan wajah mereka yang tampak konyol saat sadar bahwa mereka semua tertipu. Dan di hari berikutnya si bocah pengembala itu mencoba mengulangi perbuatannya kembali. "Saya akan berteriak minta tolong lagi," dan tak sabar lagi melihat wajah mereka yang konyol saat tertipu. Hihihihi. Belum. Orang-orang kampung pun mulai panik kembali setiap mendengar teriakan minta tolong tadi. Lagi-lagi mereka bergegas mengambil senjata seadanya. Kemudian berlari untuk menolong bocah itu dan domba-dombanya. Dan lagi-lagi mereka semua tertipu kembali dan mendapatkan diri mereka sedang dipermainkan lagi. "Lihat wajah kalian sangat lucu saat tertipu," ucap pengembala itu sambil menertawakan orang-orang ramai kembali. Sudah tentu mereka sangat kesal dan kejadian ini telah berulang 2 kalinya bagi mereka. Mereka semaupun kembali bubar kembali sambil mengerutu kesal atas bocah pengembala nakal itu, dan sialnya lagi hal ini terjadi sampai 3 kali. Namun pada suatu hari segerombolan serigala benar-benar muncul dan menyerang domba-dombanya. Bocah pengembala itu jadi panik dan kembali berlari minta tolong. Tetapi sungguh sayang, orang-orang tak mau menghiraukan lagi teriakan minta tolong bocah itu. Biarkan saja. Teriakan itu perbuatan bocah nakal. Kalau pasti akan ditertawakannya, ucap seorang orang kampung. Sungguh malang nasib bocah pengembala kali ini. Tak satu pun orang yang datang menolong dan domba-dombanya telah habis dimakan sekawanan serigala kelaparan. Kata ini pesan moral.
Jadilah anak yang baik dan selalu menurut orang tua, karena dengan membuat orang tua bersedih akan berakibat yang kurang baik dan penyesalan yang akan ia dapatkan di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi